Selamat sore, teman-teman. Kita berjumpa lagi di hari ini untuk membahas tentang analisa arus gas. Saya ulangi sekali lagi bahwa pertemuan pertama kita membahas tentang konsep produk kredit, kemudian yang kedua tentang analisa rasio, yang ketiga tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Yang keempat ini kita akan membahas tentang analisa arus kas. Analisa arus kas ini memang kita butuhkan pada saat kita melakukan analisa kredit, ya. Jadi dari analisa arus kas ini kita akan tahu sumber dananya itu dari mana saja, gitu ya, dan digunakan untuk apa saja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisa arus gas, kita perlu tahu dulu tentang pengertian kas, ya. Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat. Itu adalah kas, dan surat berharga lainnya yang sangat lancar, yang memenuhi syarat sebagai berikut, ya. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas, tanggal jatuh temponya sangat dekat, kecil risiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga, ya. Ini adalah yang setara kas atau surat berharga. Kemudian menurut PSAK, ya, yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang memenuhi kriteria, siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan dengan waktu jatuh tempo yang sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Ini adalah pengertian arus kas menurut PSAK. Seperti saya jelaskan tadi bahwa tujuan mempelajari arus kas atau kita membuat arus kas ini adalah karena arus kas ini akan menyajikan informasi tentang perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama periode dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian manfaat dari laporan arus kas itu apa sih, gitu ya. Laporan arus kas ini memberikan manfaat karena dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna, termasuk juga kita sebagai auditor atau kita sebagai pihak bank, untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih dari yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian dari laporan tersebut kita juga bisa melihat struktur keuangannya, ya, likuiditasnya, solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kemudian dari laporan arus kas ini juga kita bisa menilai kemampuan dari
nasabah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna ini termasuk kita sebagai pihak bank mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai identitas. Kemudian dengan adanya laporan arus kas ini juga kita bisa membandingkan ya, dengan perusahaan sejenis. Bagaimana kondisi keuangannya nasabah yang kita biayain ini dengan perusahaan sejenis. Atau juga membandingkan dengan kondisi sebelum-sebelumnya secara historikal arus kasnya bagaimana. Kemudian dari laporan arus kas ini sebenarnya kita juga dapat mengetahui tentang kemampuan nasabah ini mengenerate ya kasnya ya. Terus bagaimana mereka mengontrol atau merencanakan arus kas masuk dan arus kas keluar pada masa lalu. Ya, kemudian juga dengan arus kas ini juga memungkinkan keadaan kas masuk dan keluar, arus kas bersih, termasuk kemampuan nasabah itu membayar dividen di masa akan datang. Kemudian informasi laporan kas juga ini juga bagi investor termasuk kita sebagai bank. Kita dapat memproyeksikan tentang return dari sumber kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian dari laporan arus kas ini juga kita bisa mengetahui kemampuan nasabah untuk memasukkan kas ke dalam perusahaan di masa akan datang. Penggolongan atau penentuan arus kas. Tadi seperti saya jelaskan bahwa arus kas ini digolongkan menjadi 3 berdasarkan aktivitas operasi, berdasarkan aktivitas investasi, kemudian berdasarkan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Kegiatan operasional ya. Kegiatan operasional ini arus kas berdasarkan kegiatan operasional ini adalah arus kas dari aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendanaan entitas atau pendapatan yang diperoleh oleh nasabah selama ini. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain dan kondisi yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi perusahaan atau laba rugi nasabah. Kemudian arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasi ini seperti berasal dari penerimaan dari langganan atau para buyer mereka, kemudian penerimaan dari piutang, penerimaan dividen ini dari kalau kita memiliki penanaman modal di perusahaan lain atau penerimaan refund dari supplier. Kemudian dari kegiatan operasi ini juga ada arus kas keluar, yaitu yang berasal dari kas yang dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang akan dijual, kemudian bunga yang harus dibayar dari utang yang diterimanya, kemudian pembayaran pajak, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Kemudian dari kegiatan investasi, ya, dari kegiatan investasi ini yang dikelompokkan dalam kegiatan investasi
adalah transaksi yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non-cash lainnya yang dipergunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas yang diterima dari hasil pengembangan investasi yang dilakukan sebelumnya, misalnya dari hasil atau penjualan yang mereka lakukan. Arus kas masuk dari kegiatan investasi ini berasal dari penjualan aktiva tetap, kemudian penjualan surat berharga yang berupa investasi, kemudian penagihan pinjaman jangka panjang, tapi tidak termasuk dengan bunga jika merupakan kegiatan investasi. Kemudian penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi, namun tidak termasuk peralatan. Kemudian dari arus kas keluarnya itu berasal dari pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap ya, untuk pembelian, kemudian pembelian investasi jangka panjang, pemberian pinjaman kepada pihak lain, kemudian pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan dalam kegiatan produktif seperti hak paten, ya, tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan operasional. Ini untuk kegiatan investasinya. Kemudian untuk kegiatan pendanaan atau kegiatan pembiayaan. Pendanaan atau pembiayaan ya. Arus kas dari aktivitas investasi ini mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Sumber dari arus kas masuk ini berasal dari pengeluaran saham, kemudian pengeluaran wesel, pengeluaran obligasi, pengeluaran surat utang atau hipotek, dan lain sebagainya. Kemudian arus kas keluar ini berasal dari pembayaran dividen dan bagian lainnya yang diberikan kepada pemilik. Kemudian ada pembayaran saham pemilik atau yang sering kita sebut dengan treasury stock. Kemudian ada pembayaran utang pokok ya yang dipinjamkan. Di sini tidak termasuk bunga karena bunga itu dianggap sebagai kegiatan operasi. Metode arus kas ya. Metode arus kas ini dalam menyusun metode arus kas ini ada dua, yaitu metode arus kas yang dibuat langsung dan tidak langsung. Ya. Penyajian arus kas langsung yaitu menyajikan aktivitas operasi yang berdasarkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Rekening pendapatan itu berasal dari penurunan aktiva lancar atau kenaikan utang lancar, kemudian ada kenaikan aktiva lancar dan penurunan utang lancar. Ini pendapatannya ini menjadi arus kas masuk atau cash inflow. Kemudian dari arus kas keluar atau cash outflow-nya itu berasal dari kenaikan aktiva lancar atau penurunan utang lancar. Kemudian adanya penurunan aktiva lancar atau kenaikan utang lancar. Jadi tinggal kita hitung selisihnya. Ya. Nanti ada net cash-nya surplus atau defisit. Ya. Ada kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu
Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penagihan atau deferral atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan di masa depan atau unsur penghasilan atau beban. Ini cara menghitungnya seperti ini ya, seperti yang ada di handout ini ya. Ada pos-pos tidak tunai ya, pos-pos tidak tunai ini seperti biaya-biaya amortisasi atau depresiasi, kemudian ada penghasilan-penghasilan, kemudian perubahan rekening lancar di neraca ini dapatnya itu berupa penurunan aktiva lancar atau kenaikan utang lancar, kemudian ada kenaikan aktiva lancar atau penurunan utang lancar, kemudian laba rugi ya dari kegiatan investasi dan pendanaan ya, penambahan rugi atau loss, kemudian ada kalau pengurangan laba atau gain atau nah ini nanti akan diketemukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak perubahan persediaan dan piutang usaha serta usaha selama periode berjalan. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisian, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba entitas asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Kita akan membahas tentang arus kas. Kita akan menggunakan data yang telah kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga, di mana di pertemuan pertama ini kita menggunakan pada saat pertemuan kedua itu kita menggunakan data tahun 2017 sebagai data historis dan kemudian pada pertemuan ketiga kita memasukkan data proyeksi ya. Dari proyeksi itu kemudian kita bisa menghitung kira-kira arus kasnya bagaimana gitu ya. Ini baru dari proyeksi. Nah, pada saat kredit berjalan, maka pada saat itu nasabah akan mengirimkan laporan keuangan dari realisasi dari proyeksi yang mereka buat. Dari baik dari proyeksi maupun realisasi ini kita bisa melakukan analisa sumber dan arus kas. Ya. Nah, arus kas atau sumber dan penggunaan dana itu bisa dilakukan setelah nasabah itu mengirimkan laporan secara berkala, laporan keuangan berkalanya. Jadi sebelum dia mengirimkan atau pada saat dia membuat analisa, kita juga bisa mengetahui kira-kira kredit itu pencairan kredit yang diberikan itu akan digunakan untuk apa. Kemudian pada saat mereka kredit sudah berjalan, nasabah telah mengirimkan laporan berkala, termasuk di dalamnya itu laporan keuangan, kita bisa menganalisa lagi untuk mengetahui dana-dana yang kita berikan, kredit yang kita berikan itu mengalir kemana saja. Itu bisa tercermin di analisa sumber penggunaan dana dan arus kas. Untuk membuat analisa untuk membuat arus kas ini syaratnya minimal harus ada 2 laporan neraca secara berurutan. Kemudian terdapat
sebuah laporan rugi laba pada periode di antara dua buah neraca tersebut. Kemudian juga terdapat data penunjang yang mendukung. Baru setelah itu kita bisa melakukan analisa. Kemudian dari perbandingan neraca ya tahun 2017 dan proyeksi ini kita buat dulu kertas kerjanya ya untuk mengetahui naik turunnya dari masing-masing perkiraan ini ya. Naik turunnya ini juga terlihat di sini di kertas kerja ini, dan ini juga naik turunnya ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Untuk naik turunnya ini juga bisa kita lakukan ya pada saat nasabah itu nanti, ini kan kita masih bicara tentang rencananya ya berdasarkan proyeksi. Nah, nanti pada saat kredit sudah berjalan mungkin 6 bulanan atau 3 bulanan, nasabah ini pasti diminta untuk mengirimkan laporan keuangan. Nah, dari laporan yang mereka kirimkan itu kita bisa membuat laporan arus kas atau bisa juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana untuk mengetahui aliran dana yang kita berikan untuk kemana aja, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa aja. Ya. Ini seperti yang kemarin ya, jadi total neraca 2017, 2018, kemudian dihitung naik turunnya ya, ini sebagai kertas kerja. Kemudian baru setelah itu kita bisa menghitung tentang proyeksi arus kasnya. Nah, proyeksi arus kas ini bisa kita lihat dari kertas kerja ya. Ini ada yang dari proyeksi rugi laba, ya, laba bersih ini diperoleh dari proyeksi rugi laba, kemudian penyusutan dari proyeksi rugi laba, sewa itu juga dari rugi laba, piutang dan persediaan itu diambil dari neraca, kemudian utang usaha, utang pajak, utang sewa, ya semuanya dari data dari neraca. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa kas neto, ya, kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasional ini adalah sebesar 118,889 ya. Dari laporan ini ya, untuk kegiatan aktivitas operasi ini dapat disimpulkan ya, dan kegiatan pendanaan dan investasi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa arus kas ada kenaikan, ya, ada kenaikan sebesar 173.196 ya. Arus kas dari kegiatan operasi itu adalah sebesar 1747291,000, sedangkan kas keluarnya dari kegiatan operasi ini adalah 558.402,000, sehingga ada dari kegiatan operasi ini ada surplus sebesar 1188889 ya. Keadaan ini menunjukkan bahwa dari kegiatan operasional ini ada gambaran yang positif karena kegiatan operasional ini ternyata menambahkan dana bagi perusahaan. Ya. Kemudian dari kegiatan investasi,
Dari kegiatan investasi ini tidak ada uang masuk, ya, tidak ada arus kas masuk, yang ada adalah arus kas keluar, di mana di kegiatan investasi ini ada arus kas keluar sebesar 1349732. Nah, ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut nasabah banyak menggunakan dana untuk investasi yang hasilnya dapat diterima di masa akan datang. Kemudian dari kegiatan pendanaan ya, menunjukkan bahwa ada angka surplus sebesar 334.039, artinya perusahaan memperoleh dana berupa utang untuk pembiayaan investasi. Total arus kas masuk adalah sebesar 661.954, sedangkan total arus kas keluar ada sebesar 327.915, ya. Kalau kita lihat di sini dari tadi ya, surplus kegiatan operasi, ada defisit dari kegiatan investasi, dan ada surplus dari kegiatan pendanaan, ya. Kalau kita hitung terjadi kenaikan, ya, kenaikan kas itu atau setara kas sebesar 173.196, ya. Jika kita tambahkan dengan saldo kas awal yaitu 585.028, maka saldo kas atau setara kas pada akhir tahun itu sebesar 758.224. Nah, nilai ini harus sama dengan nilai yang ada di neraca, ya. Ada di neraca di posisi kas di tahun 2018, ya. Jadi nilainya di sini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman membuat arus kas nilainya berbeda, berarti ada kesalahan dalam penyusunan arus kas. Oke, teman-teman, dari laporan kas tadi, ya, kita atau dari pembuatan laporan arus kas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dari arus kas yang aktual. Kemudian dari laporan tersebut juga bisa membantu mengenai hubungan antara laba akuntansi dengan arus kas. Kemudian dari arus kas itu juga bisa memberikan informasi tentang kualitas labanya. Kemudian dari arus kas ini juga kita bisa memperbaiki comparability-nya, informasi dari laporan keuangan. Kemudian dari laporan kas ini juga bisa membantu menilai fleksibilitas dari likuiditas. Kemudian bisa juga membantu meramalkan atau memprediksi arus kas di masa akan datang, bagaimana kondisinya gitu, karena ketersediaan dana kas atau kegiatan yang bisa menghasilkan kas masuk tadi, ini sangat dibutuhkan, terutama dengan nanti kalau kredit itu dikasihkan atau setelah kredit itu diberikan, untuk mengetahui kira-kira mereka akan mampu nggak menyelesaikan kewajiban mereka, baik itu bunga maupun pokok pinjamannya. Jadi cash masuknya berapa, cash keluarnya berapa, net cash-nya itu berapa, kira-kira dari situ akan bisa diketahui bahwa nasabah ini mampu menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo atau tidak.
Oke, teman-teman, eh, untuk pembahasan analisa arus kas, eh, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini sangat bermanfaat bagi kita, baik itu pada saat nasabah mengajukan kredit untuk mengetahui kira-kira sumber kas masuknya itu dari mana saja dan digunakan untuk apa saja, baik itu dari aktivitas eh, operasi, aktivitas investasi atau pendanaannya. Kemudian dari situ baru ketahuan kira-kira kenaikan kasnya itu berapa. Nah, dari kemudian bisa kita hitung dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan tadi kita hitung berapa sih kenaikan kasnya selama atau penurunan kasnya selama periode itu, ya. Oke, teman-teman, saya kira pembahasan hari ini seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa analisa arus kas ini tidak jauh berbeda dengan analisa sumber dan penggunaan dana, ya, karena kita juga membahas tentang sumber atau arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dari segi operasi itu berasal dari mana saja, digunakan untuk apa saja. Kemudian arus kas masuk untuk kegiatan investasi, sumbernya dari mana, penggunaan untuk apa. Kemudian arus kas pembiayaan, sumbernya dari mana, juga digunakan untuk apa saja. Ya, dari sini memberikan gambaran bagi kita bahwa eh, bagaimana dengan fasilitas kredit yang kita berikan, untuk apa oleh nasabah, untuk apa direncanakan oleh nasabah, dan nanti bagaimana realisasinya. Ya, bagaimana realisasinya ini kita bisa ketahui dari analisa arus kas setelah nasabah itu kreditnya sudah berjalan dan telah mengirimkan laporan secara tribulanan, 6 bulanan atau tahunan, ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung, belum melakukan subscribe. Tolong teman-teman subscribe sehingga pada pembahasan berikutnya teman-teman tidak ketinggalan, ya. Nantikan teman-teman pembahasan pertemuan kelima, yaitu tentang analisa kredit modal kerja. Nah, mungkin analisa kredit modal kerja terlalu panjang, kemungkinan besok akan kami pecah menjadi dua, ya. Jadi waktunya biar nggak terlalu panjang. Oke, selama bagi teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini memberikan masukan berharga juga pada teman-teman auditor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi pada saat teman-teman melakukan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan itu bisa dilakukan lebih mendalam, terutama untuk menilai apakah ada potensi risiko terhadap nasabah-nasabah yang bersangkutan. Dari analisa ini, karena kita bisa mengetahui bahwa dari analisa ini kita bisa mengetahui kira-kira potensi, ada enggak potensi terjadi penyimpangan, ya. Dan dari analisa arus kas ini, apabila kredit berjalan bisa kita ketahui ada enggak penyimpangan, ya. Ada enggak penyimpangan penggunaan dananya, ada enggak terjadi set streamingnya. Nah, kalau kita udah ketahuan ada set streaming, kita bisa melakukan langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu untuk agar kredit ini tidak merugikan bagi bank.
sehingga dapat diambil tindakan yang tegas untuk melakukan pembinaan kepada bank, kepada nasabah ya, agar penyimpangan-penyimpangan ini bisa segera diatasi. Jangan sampai dengan karena adanya penyimpangan itu menjadikan nasabah nanti menjadi tidak mampu membayar, yang akan menjadi NPL atau non performing loan yang akan merugikan bank ya di masa akan datang. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian. Kita ketemu besok di pertemuan kelima, yaitu tentang analisa kredit modal kerja. Selamat sore, sampai berjumpa. Terima kasih.